teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar hari ini? Saya harap teman-teman semuanya akan memiliki hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, dan semua cita-citanya dapat tercapai. Hari ini saya akan membahas tentang numerologi requestan dari saudari Mei Sinta Salsabila. Ya. Tanggal lahir 6 Mei 2000. Berdasarkan numerologi, kamu mempunyai akar 9, kamu akan sukses, selalu berorientasi bisnis, tetapi kamu harus hati-hati karena kemungkinan besar bisa serakah, tidak mudah menyerah, kamu sangat pintar mengambil hati orang lain, selalu belajar dari kesalahan dan banyak memiliki ide. Kamu sangat suka berdandan dan fashionable. Dalam berbicara, kata-kata kamu sangat prinsip dan tegas, cenderung mengabaikan perasaan dan pikiran orang lain yang ada di hadapan kamu. Kamu orang yang berkarisma. Ketika berbicara, sangat mempesona banyak orang, terutama lawan jenis datang di sekitar kamu. Kemungkinan besar kamu akan menjadi seorang nyonya, ataupun kemungkinan terburuknya yang paling rendahnya adalah kamu akan menikahi seorang duda karena kamu mempunyai angka 27 di tengah-tengah. Jadi di sini juga banyak laki-laki yang ataupun lawan jenis yang menyukai kamu. Kamu seorang yang bersahabat, berkarisma, mempunyai banyak teman yang akan mendukung kamu, terutama dari lawan jenis. Kamu mempunyai banyak teman yang kaya. Rasio hoki yang menjelaskan mengenai seberapa besar kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 6,67 yang artinya rata-rata, dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Rasio daya tahan hoki yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 41,67 yang artinya di bawah rata-rata, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Karakter utama kamu di bawah angka 9 menjelaskan kamu seorang yang sukses, yang welas asih, mempunyai takdir sebagai pemilik kesuksesan yang hidup dengan rasio kesuksesan yang tinggi. Kamu sangat idealis dan perfeksionis, sehingga mampu membawa perbedaan terhadap lingkungan. Kamu sangat andal dalam bekerja dan tahu kapan menyerang dan kapan bertahan. Kamu mempunyai dan mampu mewujudkan tujuan dan impian yang besar, dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pandangan orang lain. Kamu suka berbagi pengetahuan dan talenta kepada orang lain. Kamu sangat sosial dan selalu ingin terlibat dalam aktivitas kemanusiaan yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kamu adalah manusia yang selalu mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Namun jika kamu tidak memaksimalkan potensi kamu dengan baik, maka kamu kadang menjadi orang yang sangat serakah dan suka memandang enteng orang lain, sehingga kamu akan selalu mempengaruhi orang lain ke arah negatif. Kamu bisa juga menjadi seseorang dengan ambisi yang tinggi dan suka menggunakan kekuasaan dalam bertindak. Kamu adalah orang yang sangat sosial, namun kamu harus dapat melihat prioritas. Jika tidak, maka kamu akan sangat mudah frustasi terhadap kondisi sosial di sekitar kamu. Angka 9 kamu yang sama, kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan terlalu banyak memperdulikan orang lain, sehingga tidak memperhatikan diri sendiri atau mempunyai idealisme yang sangat berlebihan dan susah diimplementasikan, atau bisa juga justru sangat mementingkan diri sendiri. Angka kepribadian menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu. Kamu mempunyai kepribadian yang diwakili oleh angka 4 tipe positif. Ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang jujur dan dapat diandalkan. Selalu tampil disiplin dan terencana, diam dan memegang teguh nilai tradisi. Namun kadang kelihatan sebagai seseorang yang berpikiran sempit dan tidak mempunyai rasa humor.
Angka sikap menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai sikap yang diwakili oleh angka 11, tipe negatif. Ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang komunikatif, sangat supel, mudah bersahabat, penuh perasaan welas asih, dan sangat perhatian kepada orang lain. Sikap yang kamu tunjukkan ini dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, dan orang lain akan melihat kamu sebagai seseorang yang selalu memberikan inspirasi mulia dan mempunyai banyak pendukung. Namun karena kamu mempunyai sikap negatif, maka kamu akan terkadang tampil pasif, ragu, dan tidak bergairah. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup kamu. Kamu mempunyai pertumbuhan yang diwakili oleh angka 9, tipe positif. Ini menjelaskan bahwa kamu menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan jaringan dan kemampuan kamu dalam mempengaruhi orang lain. Kamu tidak pernah khawatir karena banyak teman-teman kamu yang selalu siap membantu kamu. Namun, kamu harus berhati-hati dengan sikap yang mudah menyerah. Angka pertumbuhan tipe positif menandakan bahwa pada umumnya, kamu tidak terlalu sulit dalam menangani masalah. Angka hilang menjelaskan mengenai jenis-jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka hilang dalam 2 kategori, yaitu kategori moderat atau kategori yang muncul sebagai tantangan kecil namun cukup sering dalam hidup kamu, yang diwakili oleh angka 6. Kamu takut kehilangan hubungan yang telah terbina, membuat kamu takut membina hubungan baru. Kamu takut mengecewakan orang di sekitar kamu, sehingga selalu berhati-hati dalam memilih teman, atau menghindari situasi yang membutuhkan uluran tangan kamu. Kamu akan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau keluarga. Kategori ganas atau kategori yang jarang muncul namun mempunyai potensi sebagai masalah besar, yang diwakili oleh angka 7. Kamu mempunyai kecenderungan selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif, dan tanpa disadari, kamu akan secara konsisten menyerap energi negatif. Kamu mempunyai pemikiran yang unik, dan tidak jarang kamu mendapat label aneh dari orang di sekitar kamu. Kamu sangat suka memperhatikan dan menganalisa, sehingga tidak mudah percaya dengan orang lain. Hal ini membentuk kamu menjadi pribadi yang tertutup dan selalu menyalahkan orang lain. Dalam keseharian, kamu kelihatan sebagai seseorang yang berlogika kuat. Namun, kamu lebih memilih pemahaman filsafat, sehingga kamu sering mendapat masalah dalam berkomunikasi. Tidak tertutup kemungkinan kamu sering mendapat masalah yang disebabkan oleh diri sendiri. Orang lain sering melihat kamu sebagai pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Angka 8. Kamu kehilangan sense of business, susah mengatur keuangan dan cenderung sangat boros. Kamu akan merasa kecewa dengan apa yang sudah kamu capai, dan selalu ada saja yang menghalangi kamu, baik dari sisi kesehatan maupun hubungan personal. Namun bisa juga berarti kamu seorang yang sangat berambisi, terobsesi dengan materi, kekuasaan, status, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk hari tua kamu, diwakili oleh angka 13, tipe positif. Ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung menjalani kehidupan dengan sesuatu yang sudah stabil dan akan mempertahankannya dengan cara kamu sendiri. Karena angka kedewasaan kamu tipe positif, maka kamu akan merasakan beban hidup yang tidak terlalu berat. Meskipun kadang kamu mengurangi beban kamu dengan bekerja lebih keras dari orang lain, namun bisa juga kamu mengurangi beban dengan memberikan beban kamu kepada orang lain. Kamu akan menjadi sangat kaku dan suka memaksakan kehendak. Namun ini adalah cara kamu dalam membebaskan diri dari seluruh hambatan yang kamu temui. Kamu akan menjadi seseorang yang cenderung tidak mau tahu dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kamu.
Analisa tahun berjalan 2021. Rasio tahunan kamu pada tahun ini di angka 55 yaitu rata-rata. Pada setiap tahun akan dipengaruhi oleh dua jenis angka. Angka tahun pribadi menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, maupun lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili oleh angka 7, tahun pemahaman diri, menandakan tahun di mana kamu harus betul-betul berkonsentrasi terhadap keadaan diri sendiri. Tahun ini adalah tahun untuk merenungkan seluruh hal yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana langkah selanjutnya. Mengembangkan intelektual dan kebijaksanaan adalah hal yang paling disarankan pada tahun ini. Jika kamu menjadi lebih pendiam pada tahun ini, maka hal ini merupakan hal yang wajar sebagai bagian dalam pengembangan diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Angka tahun keberadaan menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Tahun keberadaan kamu diwakili oleh angka 9. Kamu akan merasakan kebutuhan untuk meninggalkan masa lalu kamu dan memulai hal-hal yang baru. Melupakan dan memaafkan adalah hal yang penting dilakukan untuk menjalani tahun ini. Kamu akan merasakan kebutuhan untuk menanggalkan seluruh hal yang tidak berguna bagi kehidupan kamu. Akan banyak potensi untuk menjadi sukses jika kamu mempunyai keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Kemampuan kamu untuk membantu sesama manusia akan meningkat dengan tajam. Kamu akan banyak terlibat dalam kegiatan atau organisasi-organisasi kemanusiaan pada tahun ini. Penyakit yang kemungkinan kamu derita ada pada masalah liver atau kantung empedu, masalah mata, masalah tendon, kaku, kram, ketegangan otot, khususnya di sekitar pundak, rasa pahit di mulut, mens kurang teratur atau tidak teratur, paru-paru atau masalah usus besar. 5 profesi terbaik yang bisa kamu geluti: akuntan, arsitek, insinyur sipil, konsultan, makelar perumahan. 5 bisnis terbaik yang bisa kamu geluti di real estate, kantor akuntan, toko barang antik, bisnis pengembangan rumah, dan bisnis pertambangan. Untuk arah kesuksesan kamu ada di arah selatan, dan untuk arah keberuntungan kamu ada di arah utara. Oke, itulah dia teman-teman pembacaan numerologi dari tanggal lahir 6 Mei tahun 2000. Ingat ya teman-teman, takdir tidak dapat dirubah, tapi nasib bisa diubah. Bila mempunyai takdir yang baik, tapi kelakuan kita tidak baik atau tingkah laku kita tidak baik, maka hasil akhirnya tetap akan tidak baik. Tetapi bila takdir kita buruk, selama kita tetap berusaha, berpikir positif, banyak berbuat baik, maka nasib kita juga akhirnya akan baik. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.